Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Orang tua seharusnya menjadi pelindung, tempat anak merasa paling aman. Tapi dalam kasus-kasus ini justru orang tua sendirilah yang menjadi ancaman terbesarnya. Entah karena tekanan mental, motif tersembunyi, atau sesuatu yang lebih gelap ya guys. Beberapa orang tua tuh milih untuk menghilangkan darah daging mereka sendiri. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar dilakukan dengan penuh perhitungan. Mau tahu 3 kisah paling kacau pada hari ini guys? Yuk kita langsung bahas. Ashley Chow. Kisah tragis kematian Ashley Chow bisa dibilang salah satu yang paling parah sih guys. Bayangin anak ini baru berusia 5 tahun, yang harusnya lagi seneng-senengnya main sama temen-temennya, tapi malah ditemukan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di tempat yang gak disangka-sangka, dan itu adalah restoran punya keluarganya sendiri. Kok bisa? Tapi sebelum itu, siapa sih Ashley Chow ini sebenarnya? Dia adalah anak perempuan yang tinggal di Ohio, Amerika Serikat. Orang tuanya adalah Ming Ming Chen dan juga Liang Chow. Mereka adalah imigran asal Tiongkok ya. Nah, sejak pindah ke Amerika, keluarga ini punya restoran Chinese gitu yang bernama Ang's Asian Cuisine. Dibilang kaya raya, mungkin biasa aja ya. Dibilang miskin, ya enggak juga sih. Lebih ke cukup aja mungkin ya guys. Nah, Ashley sendiri adalah anak paling kecil di keluarga mereka. Dia dikenal sebagai anak yang manis, pintar, dan juga ceria. Bahkan di sekolah banyak banget orang yang sayang sama dia, mulai dari teman-teman sampai ke guru-gurunya. Namun, di balik senyum polosnya, ternyata hidup Ashley tidak seindah yang terlihat. Di tanggal 9 Januari 2017, ayahnya tiba-tiba nelpon ke polisi sambil bilang kalau anak mereka tuh menghilang guys. I can't find my daughter. Okay, how old is she? 5. She just turned 5. When's the last time you seen her? This afternoon probably. Around what time? 3, maybe 4. So you haven't seen her in 5 hours? Dari percakapan di telepon, katanya dia terakhir ngeliat Ashley itu lagi tiduran di belakang restoran sekitar jam 5 sore. Namun waktu mau ngebangunin, ternyata anaknya ini udah nggak ada. Setelah laporan ini masuk ke pihak kepolisian, mereka pun langsung bergerak cepat untuk mencari Ashley. Mulai dari mencari di sekitar restoran, sampai bikin pengumuman lewat media lokal segala ya. Tapi, waktu polisi datang pertama kali, mereka ngerasa kalau ada yang janggal di kasus ini. Soalnya gini deh, meskipun kalian tuh belum jadi orang tua, tapi logikanya aja nih ya guys. Apa sih yang kalian akan lakukan kalau misalkan anak kalian sendiri hilang dari pandangan teman-teman? Pertama, udah pasti panik bukan main dong ya. Kedua, mungkin sebelum polisi datang, kita udah sibuk nyari duluan kan? Betul nggak? Nah, masalahnya Liang Chow atau ayahnya ini kelihatan dan juga terdengar tenang banget. Bahkan waktu dia nelpon polisi juga sama ya guys. No. We don't have any security camera in in the restaurant. We've been here for 6 years. We never had security cameras here. We saw her, like all of us, like my wife, myself, and my older daughter. Sedangkan ibunya Ming Ming Chen tidak terlihat sama sekali batang hidungnya selama pencarian berlangsung. Nah, setelah pencarian intensif selama hampir 24 jam, Ashley sayangnya masih tidak berhasil ditemukan. Polisi pun akhirnya mutusin untuk mengecek seluruh bagian restoran. Kalau sebelumnya tuh fokusnya di luar, sekarang mereka ngecek ke seluruh restoran. Ya, termasuk area dapur yang penuh barang dan juga kotak-kotak kardus ya guys. Dan ternyata disitulah mereka menemukan tubuh kecil Ashley atau tepatnya di belakang tumpukan perlengkapan dapur. Waktu ditemukan, tubuh Ashley sudah membiru. Tapi polisi di sini sadar sesuatu kalau ada bekas-bekas luka di bagian kepala dan juga wajahnya. Makanya mereka pun langsung menahan kedua orang tuanya untuk dilakukan interogasi lebih dalam. Dan disinilah rahasia gelap keluarga ini mulai terbongkar. Orang pertama yang diinterogasi adalah ibunya, yaitu Ming Ming. Dalam interogasi, dia langsung ngaku kalau dirinya lah yang membunuh Ashley, si anak sendirinya itu guys. How did she die? Just kill her and then she died. Did you hit her? Yeah. Okay. How'd you hit her? How? Yeah. What Use happened? hand to do that? Okay. Ekspresinya tuh bener-bener flat, seakan-akan kayak orang gak ngelakuin kesalahan apa-apa kan? Dan waktu ditanya kenapa tega ngelakuin itu semua, katanya dia ngerasa kewalahan untuk ngurus restorannya, cuma saat itu anaknya tuh nakal karena pipis dan juga buang air besar di pampersnya itu dong guys. Nah, setelah kejadian itu, Ming Ming yang penuh emosi langsung menghantam kepala Ashley ke lantai sebanyak 2 kali, dan tiba-tiba aja Ashley mengalami muntah warna hijau serta keluar cairan dari hidungnya.
hit her head on the carpet, 2 times. And initially she was breathing, her heart stopped beating. So I started panicking and I tried to do CPR on her, and that's when we realized she's gone. Wajar gak sih kalau anak-anak tuh malas tidur siang? Tapi kalau sampai harus kehilangan nyawa, ya menurut aku sih orang tuanya keterlaluan ya. Cuma bagian ini nih yang menurut aku lebih bikin merinding. Jadi setelah ibunya tahu kalau Ashley meninggal, dia langsung nyuruh suaminya untuk mengurus mayatnya itu dong. Dan sekarang aku tanya deh, sebagai seorang ayah, apa sih yang bakal kalian lakukan? Ya normalnya ya, bawa ke rumah sakit atau lapor ke polisi dong. Pertama, mereka mendandani mayat Ashley dengan baju musim dingin. Kedua, mereka dudukan mayatnya di car seat di mobil, seolah-olah tuh dia masih hidup guys. Lalu ketiga, mereka bawa mayatnya ke restoran dan menidurkannya di kasur di belakang. Dan keempat, mereka jemput Jojo dari sekolah dan sengaja menunjukkan kalau adiknya itu lagi tidur nyenyak. Tujuannya? Ya, biar si kakaknya si Jojo ini jadi saksi alibi mereka. Ibaratnya biar Jojo bisa bilang ke polisi dengan jujur kalau dia tuh beneran lihat adiknya tidur di restoran, sehingga cerita mereka ya kelihatan lebih meyakinkan gitu ya. Dan tahu selanjutnya apa? Setelah itu mereka menyembunyikan jasad Ashley di atas langit-langit dapur restoran di dalam sebuah wadah plastik yang ditutupi garam. Dan besokannya mereka buka restoran seperti biasa, masak dan juga melayani pelanggan, sementara jasad anaknya mereka sendiri disembunyikan beberapa meter di atas kepala mereka. Baru deh kedua orang tua ini memainkan drama dengan nelpon polisi sambil bilang kalau anaknya tuh telah menghilang. Menurut pengakuan ke polisi, kata suaminya ini takut banget ya guys sama istrinya, dan di kehidupan sehari-hari istrinya ini emang lebih dominan. Ya mau apapun alasannya, apa yang dilakuin tuh nggak gambarin sosok ayah sama sekali sih menurut aku. Wah benci banget aku tuh waktu denger ayahnya ditanya terus mau diapain mayat anaknya, dia dengan gampangnya bilang begini coba. Maybe we quit looking for her, whatever. What were you gonna do? We don't really know. There was 3 things: I burn it, bury it, or throw it in the ocean. Hati kalian tuh di mana sih? Itu anak kalian sendiri loh. Ampun deh seriusan. Lalu setelah digali lebih dalam lagi, ternyata ini bukan kali pertama Miming mukul Ashley ya. KDRT ini ternyata udah terjadi sejak lama guys. Dia tuh selalu nganggap kalau Ashley ini susah banget diatur dan ganggu jam kerja kalau dia tuh lagi sibuk ngurus restoran. Ya kalau menurut aku sih kalau emang mau ngejar mimpi untuk ngurus restoran, dari awal mah gak usah punya anak aja ya sekalian. Kok jadi anaknya yang salah sih? Kocak banget kan ini orang tua. Dan pada akhirnya Miming divonis 22 tahun penjara, sedangkan Liang ini 12 tahun penjara. Bacain cerita ini jujur aku sedih banget sih guys. Kisah ini jadi pengingat paling kelam ya untuk kita semua. Kalau kekerasan paling mengerikan itu sering banget terjadi di balik pintu tertutup, dimana bahkan dari orang yang seharusnya paling kita percaya. Eduardo Pozo. Bayangin deh, kalian tuh menemukan jasad seorang anak 12 tahun teman-teman, badannya kurus kering tinggal tulang, penuh luka, dan yang paling bikin merinding, di lehernya tuh ada bekas kalung anjing yang bisa nyetrum dong. Ini tuh bukan adegan film horor ya, ini adalah kisah nyata super keji yang dialami seorang anak bernama Eduardo Pozo. Pada 24 Mei 2019, Eduardo dibawa ke rumah sakit di Indiana, Amerika, tapi jelas ya saat itu, nyawanya sudah tidak tertolong. Dokter yang memeriksanya juga dibuat shock total, tubuh kecil itu penuh lebam, kurus kering karena kelaparan parah, dehidrasi, dan penuh tanda-tanda penyiksaan. Pelakunya siapa? Ayah kandungnya sendiri yaitu Luis Pozo, dan juga ibu tirinya yang bernama Diana Medina Flores. Nah ternyata selama berminggu-minggu, Eduardo ini dikurung di dalam kamar mandi motel dong teman-teman. Dia tuh nggak bisa kemana-mana, lehernya tuh dirantai ke gantungan handuk, dan dirinya juga dipasangi kalung anjing elektrik dong. Polisi bahkan menemukan bukti-bukti paling gila di handphone orang tuanya. Pertama, ada video di handphone ibu tirinya yang menunjukkan Eduardo lagi tergeletak lemas di bak mandi, sementara si ibu tiri dan anak lainnya itu pada masuk dan nyuekin dia kayak sampah aja. Kedua, dan yang paling gak punya hati menurut aku sih ini ya, ayahnya tuh malah asyik selfie sama Eduardo yang lagi dirantai di kamar mandi. Orang tua macam apa coba ini? Dan yang ketiga, ditemukan bukti chat bapaknya ke teman-temannya seperti ini guys. Eduardo hampir lepas dari rantainya. Ya, seolah-olah anaknya itu cuma hewan peliharaan ya kan? Nah, tapi kenapa sih mereka tinggalnya tuh di motel? Soalnya keluarga ini tuh hidup nomaden di mana mereka pindah-pindah kota gara-gara bekerja sebagai promotor sirkus keliling. Namun selain itu ternyata mereka tuh pindah-pindah seperti ini gara-gara ada alasan tersembunyinya teman-teman. Iya, mereka tuh ternyata kabur dari kejaran dinas sosial di Florida sana. Dimana berarti penyiksaan ini sebenarnya udah tercium sejak lama, tapi setiap kali mau diselidiki mereka tuh langsung kabur ke kota yang lain. Sementara itu ibu kandungnya Eduardo yaitu Aurea Garcia tidak pernah tahu apa-apa ya.
Dia pikir anak-anaknya masih di Florida karena dia tuh masih selalu ngirimin uang tunjangan ke alamat mantan suaminya. Dia bahkan baru tahu anaknya itu meninggal waktu polisi datang ke rumahnya untuk ngasih kabar duka. Hancur banget kan pasti perasaannya tuh. Nah, dari interogasi juga ternyata nih terungkap ya siksaan yang lebih parah lagi guys. Selama dikurung, Eduardo itu dipantau terus lewat CCTV loh. Dia tuh nggak dikasih makan, dia nggak dikasih minum, dan bahkan pernah dipaksa makan rambutnya sendiri untuk bertahan hidup. Saat menggeledah kamar motelnya, polisi menemukan semua alat siksaannya ya teman-teman. Rantai, borgol, gembok, dan kalung setrum itu semuanya disembunyikan di bawah kasur. Dan karena semua penyiksaan ini, ayah dan juga ibu tirinya itu sekarang ditahan di Indiana atas tuduhan pembunuhan, penelantaran anak, penyiksaan, dan juga pengurungan ilegal. Hukumannya pun gak main-main ya, 65 tahun penjara. Nah, anehnya 3 anak mereka yang lain ditemukan dengan kondisinya yang bisa dibilang sehat dan juga terawat. Inilah juga yang menjadi bukti guys, kalau Eduardo memang sengaja jadi target tunggal dari penyiksaan mereka. Gabriel Fernandez. Gimana rasanya kalau orang yang seharusnya paling ngelindungin kalian di dunia, yaitu ibu kalian sendiri, justru jadi monster paling kejam dalam hidup teman-teman? Ini adalah kisah nyata super tragis yang dialami seorang anak laki-laki 8 tahun bernama Gabriel Fernandez. Awalnya, Gabriel hidup bahagia bareng kakek neneknya. Tapi, semua berubah jadi mimpi buruk saat ibu kandungnya, yaitu Pearl Fernandez, tiba-tiba datang dan juga mengambil hak asuhnya. Kalian pikir dia ngelakuin itu karena sayang? Salah besar ya guys. Satu-satunya alasan Pearl ngambil Gabriel adalah demi uang. Dengan hak asuh di tangannya, dia bisa dapat uang tunjangan dari negara. Waktu dia mendapatkan hak asuh anaknya ini, jujur aja, banyak keluarga yang mengajukan keberatan soalnya mereka tahu kalau Pearl ini tidak cocok ya jadi orang tua. Cuma ya, pengadilan sudah memutuskan dan Gabriel pun akhirnya dibawa sama ibu kandungnya itu. Di sana, dia tinggal di rumah kecil bareng sama 2 saudaranya. Tapi sedihnya nih, hanya dia nih yang jadi sasaran kekerasan. Pokoknya, sejak tinggal bareng ibunya dan juga pacar si ibu yaitu Isauro Aguirre, hidup Gabriel tuh berubah jadi neraka deh. Mulai dari dipukul pakai kepala gesper, dipaksa makan kotoran kucing dan juga muntahannya sendiri, diikat di lemari selama berjam-jam, sampai yang paling parah itu ditembak pakai senapan angin. Apakah Gabriel pasrah disiksa seperti ini? Sebenarnya enggak ya guys. Dia tuh ngadu ke gurunya di sekolah. Gurunya jadi panik dan langsung lapor ke dinas sosial. Soalnya Gabriel ini datang ke sekolah tuh dengan kondisi yang benar-benar mengerikan. Contohnya nih seperti rambutnya rontok, mukanya penuh memar, bibirnya tuh bengkak, dan ada bekas luka bakar juga ya teman-teman. Tapi apa yang dilakuin dinas sosial? Gak ada dong. Petugas sosial sempat datang sih ke rumahnya, tapi mereka ya kemakan omongan si ibu yang bilang kalau Gabriel ini baik-baik aja. Polisi juga sebenarnya pernah datang beberapa hari sebelum dia meninggal, tapi ya lagi-lagi nggak ada yang benar-benar ngecek kondisi Gabriel tuh seperti apa ya. Dia udah nunjukin semua tanda bahaya, tapi nggak ada satupun orang dewasa yang seakan-akan mau menolongnya. Sampai akhirnya tanggal 22 Mei tahun 2013, Gabriel dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Dia udah nggak sadarkan diri dan kesulitan bernafas ya guys. Dan 2 hari kemudian, sayangnya Gabriel dinyatakan meninggal dunia. Hasil otopsinya pun menunjukkan kengerian yang dialami ya. Contohnya nih, seperti tulang rusuknya patah, ada luka bakar di sekujur tubuhnya, dan yang paling bikin shock, di dalam perutnya ditemukan pasir dan juga kotoran kucing. Kenapa ya dia tuh disiksa sekecil itu? Alasan dari si pacar ibunya cuma satu guys, yaitu dia curiga kalau si Gabriel itu gay. Ya, akhirnya Pearl dan Isauro pun ditangkap. Isauro divonis hukuman mati, sementara Pearl divonis penjara seumur hidup. Tapi ceritanya gak berhenti di situ ya. 4 pekerja sosial yang jelas-jelas lalai dan gagal melindungi Gabriel juga ikut di sidang teman-teman. Dan hasilnya, mereka tuh dibebaskan dari semua tuduhan. Sistem yang seharusnya melindungi Gabriel gagal total dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian mau tahu lebih dalam soal kasus yang bikin geram ini, coba deh ya tonton dokumenternya tuh di Netflix, judulnya tuh The Trials of Gabriel Fernandez. Dijamin deh teman-teman tuh bakal lebih marah lagi setelah melihat betapa rusaknya sistem yang ada guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.